Sebenarnya kalau PGSD itu kecil kemungkinan untuk dipangkas, ya Pak, karena pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu tidak sembarangan orang yang bisa mengajar. Bahkan guru, saya juga pengalaman jadi guru Pak selama 23 tahun sebelum jadi dosen. Saya mengajar di kelas 1 dengan mengajar di kelas 6 tuh beda jauh. Kalau kita berbicara prestasi Bu, ini agak menarik sebetulnya, karena kan yang menjadi barometer setiap calon mahasiswa baru untuk masuk mengenyam bangku perkuliahan, di antaranya mereka selalu melihat prestasi dari prodi apa sih ini yang kira-kira saya harus masuk ke sini. Pertama, saya itu ingin menghilangkan kata-kata UMI itu mahal. Ya, saya ingin menghilangkan itu karena sebenarnya tidak mahal, Pak. Terus kami kami mengembangkan seperti PGSD kan mengembangkan wayang sukuraga, itu kan belum semua masyarakat kota tahu. Nah, itu berdampak untuk pendidikan karakter. Nah, itu banyaklah kearifan lokal yang lain gitu ya. STEM kita berikan. Bahkan ada buku-buku karya dosen bekerja sama dengan guru yang ada di dinas kota, itu dipakai di sekolah. Universitas Muhammadiyah Sukabumi siap bersaing cetak lulusan berkarakter. Dari Sukabumi, tembus prestasi nasional dan internasional. Itulah tema pembahasan kita kali ini di Ruang Tamu bersama salah satu program studi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan saat ini sudah ada Ketua Prodi atau program studi dari PGSD, ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ada Ibu Dr. Iis Nur Asia, MPD. Selamat datang. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Ruang Tamu MGS TV. Sama-sama. Bu, kalau kita berbicara terkait spesifiknya Universitas Muhammadiyah Sukabumi, orang sudah mengenal nama tersebut, dan untuk perjalanannya juga semua sudah mengetahui sepak terjang dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kita berbicara lebih spesifik, Bu, terkait dengan program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita ingin tahu dulu, Bu, historikalnya. Sebetulnya prodi PGSD ini di UMI sejak kapan menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Iya, terima kasih Pak. PGSD itu sebenarnya berdiri tahun 2013, Pak. Ya, tapi PGSD itu merupakan prodi bungsu, ya, prodi bungsunya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMI. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 13 tahun juga ya. Alhamdulillah animo masyarakat juga masih tetap baik kepada kami gitu ya untuk di PGSD itu, Pak. 13 tahun ya, bukan waktu yang sebentar, cukup lama. Dan kalau kita berbicara peningkatan, Bu, secara data yang kami ketahui bahwa di tahun ini saja, ini jumlah mahasiswa khusus di program studi PGSD mengalami peningkatan signifikan. Alhamdulillah. Nah, kalau kita berbicara terkait peningkatan jumlah mahasiswa, Bu, seperti apa grafiknya sih dari mulai awal menjadi bagian dari UMI sampai dengan saat ini? Sebenarnya untuk awal pendirian itu PGSD memang paling banyak, Pak, mahasiswanya. Nah, sempat ada penurunan karena ada persaingan ya di sana sini gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang naik lagi 100%, alhamdulillah. Nah, itu banyak juga sih yang kita pakai ya untuk jurus apa yang supaya tetaplah mahasiswa PGSD itu mahasiswa SD gitu menjadi prodi yang memang memiliki mahasiswa yang terbanyak. Jujur Pak, untuk PGSD ini memang banyak dibidik ya dari sana sini ya, mengenai jurusan ini, dan jurusan ini memang paling banyak sebenarnya di Indonesia ya, PGSD itu. Makanya persaingannya sangat ketat sekali. Tapi kita punya sesuai jargon lah. PGSD itu punya jargon yang namanya berkomitmen, berkompeten, terus dia memiliki komitmen dan inspirasi. Nah, itu dari kita 3 jargon itu sebenarnya yang selalu saya berikan kepada mahasiswa saya. Malah awal jargon kita itu adalah mendidik dengan hati gitu. Mendidik dengan hati. Itu yang pertama itu. Nah, sekarang saya rubah ya, karena memang sesuai dengan kebutuhan dan visi misi kita. Jadi ada perubahan supaya mereka tidak hanya bisa menjadi guru profesional, tapi juga bisa
menjadi edupreneur. Yeah. Itu salah satu profil kita, Pak. Oke, Bu, saya tertarik nih tadi Bu sedikit mengatakan racikan dan ramuan, ya, sehingga mengalami peningkatan jumlah mahasiswa dari Prodi PGSD ini. Apa sebetulnya yang diracik dan diramu nih oleh Prodi PGSD? Sebenarnya sih racikannya dari dalam sendiri, ada sumber daya manusianya. Alhamdulillah di prodi saya sudah memiliki doktor, 50% itu berpendidikan doktor, dan sudah memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Jadi dari segi SDM juga kita supaya lebih ditingkatkan lah dari tahun ke tahun dah. Dan alhamdulillah UMI itu selalu berusaha mengupayakan dosen-dosennya untuk meningkatkan kompetensi akademiknya supaya jabatan fungsionalnya juga cepat naik. Dan alhamdulillah itu di Prodi PGSD juga selain kita mempunyai jargon 3 tadi, berusaha mengedepankan nilai-nilai keislaman, Pak. Jadi kalau kita biasa tiap hari itu ada yang namanya membaca Quran sama-sama. Bahkan di semester 1 itu minimal mereka sudah diajak oleh kita untuk menghatamkan Al-Quran dan menghafal salah satu juz 30, itu minimal dari segi keislaman. Dari segi keilmuannya banyak ya, dan mereka itu biasa mengucapkan kultum secara bergantian dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya berusaha melatih, dan kami ya, nggak saya aja, semua dosen berusaha melatih mahasiswa kami di kelas untuk berbicara bahasa Inggris minimal dari kultum. Dan dari pengajaran kita juga sudah mulai bilingual. Ya, bilingual, dan hari ini juga saya mendapatkan kabar gembira, itu mahasiswa saya ada yang juara tingkat internasional. Di tahun ini ya Bu ya? Ya, malah baru kemarin Pak. Tahun ini banyak sebenarnya Pak. Ya, salah satunya yang sekarang ini menjadi best presenter tingkat internasional, ada 3 orang gitu ya. Terus ada lagi yang menjadi lomba membuat media, membuat poster, itu alhamdulillah itu internasional. Jadi kancah kita tuh nggak hanya dalam lokal tapi global dan internasional. Racikan dan ramuan tadi yang Ibu ceritakan berarti ini yang menjadi bagian dari karakteristik yang memang dicetak oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi, khususnya di program studi PGSD ini ke depannya. Kalau kita berbicara karakter Bu, ya, sebetulnya ada fokus pencetakan karakter yang memang dispesialkan oleh UMI terkait dengan Prodi PGSD, atau ada semuanya sama saja? Sebenarnya kalau karakter, kalau kita mengacu kepada pendidikan dasar ya Pak, dari kementerian itu kan kalau sekarang ada 8 profil ya, 8 profil. Nah kalau mahasiswa kita ya harus ke-8 harus punya, gitu. Cuman yang dikedepankan itu memang berketuhanan. Berketuhanan yang Maha Esa, itu yang dikedepankan. Kalau untuk disiplin apa tuh memang harus punya, karena seorang guru kan memang harus mempunyai kompetensi profesional ya. Nah, untuk menguasai kompetensi profesional itu ya harus memiliki 8 profil itu. Gitu. Jadi dimensi profil yang kemarin dikembangkan oleh kementerian itu sangat-sangat kita terapkan juga, karena mahasiswa kami juga dimintakan untuk membuat perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu harus mengacu kepada kurikulum nasional. Nah, di situ ada dimensi profil. Nah, karakternya itu juga kita harus bangun dalam keseharian mahasiswa kami gitu ya, baik dari organisasi maupun hidden kurikulum. Jadi kita ada istilah namanya hidden kurikulum. Jadi hidden kurikulum itu kita sisipkan di semua mata kuliah. Nah, itu adalah penyisipan nilai spiritualisasi pendidikan. Kalau sekarang lebih kepada diferensiasi university. Jadi UMI itu mengarah kepada bukan lagi teaching university, tapi kepada diferensiasi university. Gitu. Itu yang sekarang memang menjadi bagian dari metode pembelajaran yang ditanamkan kepada semua mahasiswa yang memang masuk di PGSD ini ya. Kalau kita berbicara prestasi Bu, ini agak menarik sebetulnya, karena kan yang menjadi barometer setiap calon mahasiswa baru untuk masuk mengenyam bangku perkuliahan, diantaranya mereka selalu melihat prestasi dari prodi apa sih ini yang kira-kira saya harus masuk ke sini. Kalau boleh diceritakan dari 2013 sampai 2026 Bu, ya, yang menjadi bagian prestasi kebanggaan dari Prodi PGSD UMI apa saja? Kami itu ada prestasi akademik dan non akademik. Ya. Kami keduanya alhamdulillah mumpuni Pak, itu tercapai sampai internasional. Pertama adalah kemampuan menyanyi, kemampuan nyanyi. Karena kalau guru tuh harus bisa nyanyi kan, membuat lagu itu sudah kami dapatkan secara nasional. Terus
Yang tadi yang saya awal berikan ke Bapak ya informasinya bahwa di tingkat internasional itu bisa jadi best presenter. Itu kemarin kita terakhir best presenter di UITM. Nah, kemarin itu di conference for elementary school di tingkat internasional juga yang diadakan oleh UMC. Nah, itu tidak hanya menjadi best presenter, tapi mahasiswa kami juga bisa juara membuat media inovatif berbasis digital. Dan itu berbasis kearifan lokal. Nah, dan terus ada lagi lomba poster. Posternya juga tidak hanya menggunakan IT juga, tapi menggunakan yang lain Pak, unsur seni. Jadi memang multi talent sih, PGSD itu mahasiswa kami multi talent. Ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi non akademik ini pernah ditorehkan oleh program studi PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tapi mungkin Anda juga tahu pemirsa bahwa belakangan ini pemerintah sedang melakukan pemaksimalan program studi nih ya. Ada beberapa memang prodi yang dianggap tidak relevan itu dihilangkan dari setiap universitas. Nah, Bu, kalau kita berbicara pendidikan guru sekolah dasar saat ini dan ke depan, sebetulnya serelevan apa prodi ini masih bisa bertahan dan bisa menghasilkan masa depan yang lebih baik lah? Baik. PGSD itu kalau kita telusuri satu kecamatan itu sekolah dasar lebih dari 7 ya. Iya, betul. Jadi peluang mereka mendapatkan pekerjaan itu lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya ada yang tadi Bapak bilang ada yang dinonaktifkan atau dihapus ya Bu ya. Dihapus, dipangkas. Nah, sebenarnya kalau PGSD itu kecil kemungkinan untuk dipangkas ya Pak, karena pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu tidak sembarangan orang yang bisa mengajar. Bahkan guru, saya juga pengalaman jadi guru Pak selama 23 tahun sebelum jadi dosen. Saya mengajar di kelas 1 dengan mengajar di kelas 6 tuh beda jauh. Dan yang biasa, guru yang biasa mengajar di kelas 6, mengajar di kelas 1 itu belum tentu bisa Pak. Nah, itu sulit menjadi guru tuh sebenarnya. Dan kalau misalnya saya back ke belakang ya Pak ya, back ke belakang itu guru itu memang mengabdi sih awalnya, pengabdian harusnya memang ke pengabdian memang. Dan mahasiswa saya juga ada Pak yang yang kita tuh berusaha memberikan landasan pengabdian kepada mahasiswa dari berbagai program ya. Kalau untuk pendidikan guru sekolah dasar, kalaupun negeri tidak bisa mengangkat guru honor ya, sekarang kan begitu ya boomingnya, tidak bisa mengangkat guru honor, mereka bisa mencari di tempat-tempat swasta, sekolah-sekolah swasta. Apalagi misalnya mempunyai skill bahasa Inggris, biasanya di sekolah-sekolah internasional kan juga banyak ya Pak ya. Nah, terus alhamdulillah lulusan kami juga ada Pak yang bekerja di sekolah internasional ya di Jakarta ada, dan yang bekerja di sekolah IT apalagi banyak gitu ya. Dan kami itu bukan mencari biasanya, kami dicari Pak. Kalau di PGSD itu biasanya dari pihak Diknas atau pihak sekolah mana, Bu kami perlu guru gitu. Jadi malah mereka mencari kita gitu. Dan alhamdulillahnya kalau mahasiswa kami itu belum lulus sekolah juga, belum lulus kuliah, mereka sudah bekerja. Tapi kalau saya simpulkan bahwa setiap lulusan dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar UMI ini dipastikan memiliki jenjang karir yang baik ya Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah baik Pak. Alhamdulillah. Dan saya itu bisa ditelusuri lah oleh pihak luar ya, eksternal, bagaimana lulusan kami memiliki peluang pekerjaan. Karena kami juga mencetak bukan hanya menjadi guru tadi seperti saya bilang, tapi menjadi edupreneur. Kalau edupreneur kita ada 3 profil sebenarnya PGSD itu. Yang pertama adalah sebagai asisten peneliti. Terus yang kedua guru profesional, yang ketiga adalah edupreneur. Nah sebenarnya yang ketiga itu di dalam penelitiannya juga mereka kita arahkan, ini mau kemana nih? Kamu mau jadi edupreneur atau mau jadi asisten peneliti atau mau jadi guru gitu, diarahkan ke sana. Jadi kami mengarahkan juga pas saat pembuatan ujian akhir gitu, pembuatan sidang akhir kan, mereka membuat mereka sebelum sidang akhir kita arahkan dulu mau kemana. Nah itu dibimbing. Nah penelitiannya pun akhirnya ke sana. Gitu. Saya jadi agak tertarik Bu untuk masuk lebih dalam nih. Sebetulnya metodologi apa sih yang digunakan dalam perkuliahan untuk prodi PGSD ini untuk mencetak tadi 3 poin yang Ibu sampaikan. Ada yang dicetak menjadi seorang edupreneur, ada menjadi asisten peneliti, dan juga
jadi tenaga pendidik ya atau guru nih. Metodologi perkuliahannya apa sih sebetulnya yang ditanamkan di PGSD UMI? Kalau kita kebanyakan melalui metodologi case based learning, ya berbasis kasus, terus project based learning, STEM itu kita banyak menggunakan itu. Dan tidak menutup kemungkinan dari hasil penelitian dosen ya, para doktor yang baru lulus, itu kan mereka mengembangkan model pembelajaran. Nah, itu dipakai Pak. Seperti saya menggunakan model TIASA. TIASA itu kan lebih kepada pendidikan karakter siswa. Nah, itu ngambil filosofinya dari Ki Hajar Dewantoro yang saya ambil untuk pengembangan model itu. Dalam hal itu juga dipakai. Jadi banyaklah temuan dari kami, dari karya dari dosennya itu sendiri kita jadikan di lapangan, kita pakai di lapangan ke mahasiswa gitu. Pemirsa juga mungkin ini bukan menjadi rahasia ya, publik sudah mengetahui bahwa tenaga pendidik atau dewan guru belakangan ini memang agak ramai diperbincangkan. Terkait dengan kesejahteraan yang didapat sebagai hak jadi seorang guru. Nah, Bu, kalau kita berbicara kesejahteraan ya terkait dengan profesi guru saat ini yang ini bukan menjadi rahasia lagi. Menurut sudut pandang Ibu sendiri, apakah ini memang masih relevan untuk seorang tenaga pendidik bisa meraih kesejahteraan atau memiliki taraf hidup yang cukup lah ya ke depan? Menurut Ibu sendiri seperti apa? Kalau jujur ya Pak, kalau untuk kita hitungan matematika tidak cukup memang, karena kalau di negara lain Pak, seperti Finlandia, guru itu paling profesi yang tertinggi mendapatkan gaji yang tertinggi, ya, guru dan dosen. Kalau di Indonesia kan tidak. Nah itu satu ya kalau kita lihat. Kalau dari segi cukup, kita melihatnya dari sudut pandang mana nih? Gitu. Ada cukup itu kalau cukup secara batin atau hanya lahir gitu ya. Kalau saya selama saya jadi guru, saya pernah merasakan Pak mendapatkan gaji 80.000 gitu ya. Satu bulan? Iya, 80.000. Nah terus saya coba mencari di sekolah swasta saat itu, diterimalah saya di sekolah swasta. Ya alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke jenjang S2 saat itu. Terus ada sertifikasi guru saat itu. Nah kan kalau orang menjadi gurunya untuk mencari uang gitu ya, itu beda lagi dengan niat kan kita untuk menjadi guru-guru yang benar-benar ingin mengabdi buat negara. Pengabdian tadi ya, yang saya bilang. Nah kalau saya waktu itu sertifikasi gurunya bukan saya pakai untuk bangun rumah, untuk beli kendaraan, tapi saya pakai untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang keilmuan ya, sehingga saya bisa kuliah lagi S2 saat itu di UNJ. Nah setelah ini kalau kita berpikir lagi dari segi finansial, ya kalau kita gaya hidupnya mengikuti gaya yang bukan seorang guru ya beda, pasti akan terasa tidak cukup terus Pak. Memang secara matematika, ya iyalah guru honor digaji hanya 300-500 ribu. Kalau secara matematika pasti nggak cukup. Tapi saya nggak tahu Allah tuh sudah mengaturnya beda gitu Pak, cara mengaturnya. Jadi cara mengaturnya Tuhan itu dengan cara mengatur manusia itu beda. Kalau yang penting kalau menjadi seorang guru itu adalah pertama yakin, yakin bahwa kita bisa hidup dengan layak. Kalau saya itu seperti itu Pak. Ya, ada yang menarik Bu sebetulnya kalau kita ya berkaca dengan data yang dimiliki oleh Prodi PGSD UMI. Tahun ini kan mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ketertarikan publik ya kan, masyarakat secara umum ini masih cukup lumayan tinggi untuk belajar dan mungkin mendedikasikan dirinya suatu saat nanti menjadi tenaga pendidik ya untuk pengabdian tadi Bu. Tapi di sisi lain informasi yang sudah kita ketahui bahwa tadi guru ini kalau saya bisa katakan sesuatu yang tidak menjanjikan saat ini. Dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ya khususnya yang memang sudah kita ketahui bahwa sangat luar biasa gitu kan ya. Nah menurut Ibu sendiri, support dari pemerintah yang memiliki kewenangan ya kan dalam menentukan sebuah kebijakan, ketertarikannya meningkat, responnya seperti apa dari pemerintah sendiri, pemilik kebijakan untuk mengakomodir daya tarik tadi nih ya, calon tenaga pendidik ke depan. Selama ini bagaimana supportnya? Kalau saya lihat dan baca di berita ya Pak ya, dan baca-baca dari segala sumber lah, memang pemerintah tuh berusaha sebenarnya untuk memberikan
kesejahteraan pada guru. Cuman mungkin ya kan kalau saya lihat sih ya kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya gitu ya Pak ya. Karena untuk membalikan sesuatu itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Pemerintah berusaha Pak, seperti contoh di PGSD itu ada yang namanya kelas RPL. Apa itu RPL? RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Yang ada dua Pak, ada dua melalui jalur kementerian dan juga jalur mandiri. Kalau jalur kementerian itu memang diperuntukkan yang pertama adalah untuk usia 50 tahun ke atas. Nah itu alhamdulillah mahasiswa kami banyak ya, ada 120 untuk dari RPL kementerian itu. Dan alhamdulillah kita sudah mau wisuda nih yang 120 ini di bulan November nanti. Nah itu berusaha menyetarakan, membantu kesejahteraannya melalui program pendidikan guru. Ya, terus yang kedua RPL Mandiri. Nah RPL Mandiri juga sama Pak. Jadi untuk misalnya guru yang belum linearitas atau guru yang masih dari SMA tapi dia memiliki pengalaman di atas 5 tahun gitu ya, itu bisa Pak. Ikut kuliah di UMI itu, di PGSD UMI. Dan saya alhamdulillah itu yang terakhir itu ada 80 mahasiswa untuk yang RPL Mandiri ya, untuk yang kementerian itu 120. Nah yang kementerian juga ada lagi yang namanya program kementerian itu ada dua, ada satu afirmasi, yang satu lagi ada reguler. Kalau reguler itu berarti kuliahnya itu selama 1,5 semester. Itu program pemerintah Pak. Itu membantu guru yang kurang mampu tapi ingin melanjutkan ke tingkat yang sarjana. Memang harus sarjana gitu kalau guru itu. Itu usaha dari pemerintah kalau saya lihat. Jadi sebenarnya banyak sih gitu ya. Melalui SPLK itu ya, bisa melalui itu guru-guru yang memang kurang mampu tapi mau kuliah gitu ya, ingin meningkatkan profesionalismenya dengan kuliah lagi, itu bisa lewat jalur itu, beasiswa dari pemerintah. Terus ada juga kalau mampu, saya mampu, saya mau mandiri, ya itu bisa. Dan kami itu alhamdulillah Pak, jadi respon guru-guru yang untuk mengikuti RPLG, saya banyak belajar gitu. Jadi mereka malah merasakan ini loh yang namanya mahasiswa tuh begini gitu. Ya alhamdulillah. Bu Dokter, Ibu sebagai pimpinan di program studi pendidikan guru sekolah dasar saat ini, yang sempat juga mengenyam pernah menjadi seorang guru dengan gaji 80.000 tadi. Sebetulnya ada ekspektasi harapan ke depan apa sih untuk profesi guru ini saat ini? Ya harapannya saya memang ingin ya seperti di negara luar ya. Kalau ingin negara maju ya gurunya harus paling tinggi lah tingkat kesejahteraannya gitu ya. Karena menjadi guru itu sulit gitu. Pengabdian memang itu pasti ada pengabdian. Tapi tetap kalau ada kesejahteraan kan juga memacu kita ya untuk selalu meningkatkan diri kita gitu ya. Jadi kalau saya sih keharapan itu Pak. Jadi pemerintah sekarang sudah berusaha saya lihat ya. Cuman mungkin nanti bertahap ya, mudah-mudahan itu jadi cita-cita kami semua para guru dan dosen yang ingin memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi. Karena secara manusiawi itu memang dibutuhkan gitu untuk menunjang profesionalisme kita gitu ya Pak. Itu sih harapan saya, dan harapan saya juga lulusan dari PGSD itu tidak hanya pandai mengajar, tapi bisa mendidik dengan hati yang tadi saya bilang, terus memiliki komitmen, integritas gitu. Dan mereka bisa memiliki usaha dalam wirausaha di dalam bidang pendidikan. Kan sekarang banyak Pak wirausaha dalam bidang pendidikan. Saya jangan sampai wirausaha dalam bidang pendidikan itu malah yang ada di situ bukan orang pendidikan gitu. Jadi yang memiliki wirausaha dalam pendidikan adalah orang pendidikan. Itu yang harapan saya gitu Pak. Saat ini kan zaman berubah Bu. Teknologi berkembang. Sehingga kebiasaan dari masyarakat juga berubah. Hal ini mungkin yang memang harus menjadi bagian dari tenaga pendidik ke depan, yang tidak hanya menguasai teori saja, tapi harus mampu berinovasi. Dan apakah itu memang dilakukan oleh PGSD UMI, mencetak karakter yang memang mampu berinovasi ke depan? Iya, harus. Karena kurikulum itu dibuat juga kan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Iya, jadi kurikulum kami juga mengikuti kebutuhan di lapangan. Salah satunya tadi profil edupreneur. Edupreneur sendiri kan bukan hanya dalam bidang digital, ya. Jadi bisa membuat lapangan pekerjaan juga, misalnya membuat bimbel gitu ya, private di rumah, itu seperti itu Pak. Jadi sudah banyak lah mata kuliah inovasi pun ada di kami, inovasi pendidikan, AI dalam pembelajaran, terus etnopedagogi, global education, kita ada Pak mata kuliah itu.
Menurut Ibu apa sih tantangan dan kesulitan yang akan dirasakan oleh tenaga pendidik ke depan? Tantangan kesulitan itu adalah mendidik karakternya, Pak. Itu paling sulit karena pengaruh teknologi itu secara signifikan merubah karakter bangsa kita. Itu yang saya lihat. Dan itu juga menjadi cita-cita dari PGSD UMI supaya mahasiswa kami memiliki karakter yang kuat, gitu ya. Itu yang pertama adalah ketuhanan, itu yang paling kita junjung ya di pertama. Dan yang lainnya itu harus gitu ya. Itu Pak, yang paling berat itu adalah tentang karakter. Banyak kan peristiwa-peristiwa bagaimana anak SMP berlaku tidak baik kepada anak SD melukai. Ya tentu karena teknologi sebenarnya. Teknologi Pak. Jadi insya Allah makanya kami berusaha menyisipkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama, spiritual dalam hidden curriculum tadi dari setiap mata kuliah. Kita mundur ke tema Bu. Siap. Tema kita kali ini kan adalah UMI siap bersaing. Ya. Dari kata bersaing berarti bisa kita artikan kompetisi. Saat ini banyak sekali PTS yang berdiri di wilayah Sukabumi. Tuh. Bagaimana UMI sebagai bisa kita bilang pionir, ya kan, salah satu universitas yang memang sudah berkiprah sangat lama di wilayah Sukabumi. Betul. Bagaimana untuk menghadapi kompetisi persaingan antara perguruan tinggi swasta yang sekarang semakin menjamur, berdiri banyak di Sukabumi. Ya, siap. Apa yang dilakukan? Pertama, saya itu ingin menghilangkan kata-kata UMI itu mahal. Ya, saya ingin menghilangkan itu karena sebenarnya tidak mahal Pak. Gitu. Bahkan sekarang itu dibulankan per bulan kita seperti sekolah biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mitra kami itu banyak. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan mitra, ya, baik secara nasional maupun internasional. Contohnya dengan agrikultur kemarin ke Korea gitu ya, prodi agrikultur ke Korea, prodi aquaculture juga ke Filipina gitu, banyak lah. Ada magang, ada program magang, program pertukaran pelajar, inbound gitu banyak. PGSD sendiri sudah inbound kemarin di Malaysia, di OITM selama 2 minggu. Terus inbound lagi di Thailand, KKN PLP internasional di Thailand Selatan itu selama 30 hari. Banyak kita sudah berusaha meningkatkan itu karena orang Sukabumi itu saya bukannya masih melihat murahnya dulu gitu. Tapi kualitasnya nanti belakangan. Nah, kalau orang yang mempunyai visi ke depan kan kualitas dulu nih gitu ya. Kalau di UMI itu masih seperti itu, kalau di Sukabumi ya. Nah, alhamdulillahnya tuh kita juga program beasiswa banyak Pak. Di UMI itu program beasiswa banyak. PGSD juga salah satu bagiannya. Ada beasiswa wali kota, beasiswa bupati, beasiswa akademik, non akademik, terus beasiswa tahfiz Quran, beasiswa OSIS. Banyak beasiswa dari kami itu. Dan alhamdulillah yang kemarin itu terakhir baru hari kemarin kita melaksanakan tes untuk beasiswa itu dari bupati dan wali kota. Oke. Bu Dokter bisa di-spill sedikit tidak sih prestasi yang kemarin di kancah internasional yang baru saja diraih oleh Universitas Muhammadiyah, khususnya di prodi PGSD, itu boleh di-spill nggak? Prestasi apa sih sebetulnya? Boleh banget dong. Siapa spill? Yang pertama adalah best presenter. Kita mendapat juara 1, juara 2. Itu 3 orang. Boleh disebut Bu nama mahasiswa? Nama mahasiswa adalah pertama ada Cinta. Saya nama depannya aja ya, nama lengkapnya kurang hafal. Pertama Cinta, yang kedua Eri Rismaya, yang ketiga Siti Anissa Suganda. Itu untuk yang best presenter ke-1 dan kedua. Yang kedua adalah Afini untuk juara kedua media, inovasi media di sekolah dasar. Terus yang ketiga ada lagi lomba poster atas nama Ladina, ya itu. Terus lagi atas nama Ari Supratman, itu juga poster untuk. Nah kemarin itu inovasi juga banyak Pak, ada inovasi pembelajaran, inovasi model itu diraih oleh beberapa mahasiswa kami. Kami ada 9 mahasiswa insya Allah, 9 mahasiswa yang ikut dan semua masuk ke dalam kategori itu. Gitu. Saya ingin tahu target capaian ke depan yang ingin diraih oleh prodi PGSD UMI apa sebetulnya? Mimpi saya itu ingin akreditasinya itu internasional Pak. Mimpi saya ingin akreditasi PGSD itu adalah internasional, bukan lagi unggul gitu, tapi internasional. Nah itu kan harus butuh ada SDM yang baik ya, terus prasarana alhamdulillah sudah mendukung gitu ya. Di UMI itu kita punya lembaga terpadu, itu bisa diakses oleh semua prodi ya.
Dan kita juga ada 3 kampus, ya, salah satunya ada di Surade gitu ya Pak. Itu alhamdulillah itu animo untuk PGSD itu banyak sih Pak. Ya. Gitu, Oke, Bu Dokter, sekarang kita coba untuk berbicara lebih spesifik terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini lebih ke political will yang sudah dibangun oleh UMI atau oleh Prodi PGSD dengan pemangku kebijakan. Siap. Apa saja yang sudah dibangun kolaborasinya? Banyak Pak. Salah satunya adalah OVOD. Apa One village, one department. Jadi satu desa, satu prodi. Itu dicanangkan oleh Bu Rektor ya, Bu Reni Sukmawati. Itu jadi setiap prodi, salah satunya PGSD sudah mempunyai desa binaan. Nah, PGSD itu membina Ciwalat Pak, desa Ciwalat. Itu bekerja sama dengan Bupati ya. Dengan kabupaten kami bekerja sama. Terus yang tadi beasiswa, ada beasiswa wali kota, ada beasiswa bupati. Itu Pak yang sudah. Ada harapan lain yang ingin diraih kerjasama dengan pemerintah daerah yang belum tercapai sampai saat ini? Sebenarnya juga, dalam kearifan lokal misalnya, saya dengan pemerintah juga, saya pernah mendapatkan hibah PKPT namanya, hibah penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dengan UPI dan UNJ. Nah itu mengangkat wayang Sukuraga. Wayang Sukuraga itu adalah satu kearifan lokal yang ada di Sukabumi. Nah itu juga bekerja sama dengan pemerintah kota karena ada di kota wilayahnya gitu, rumah budaya Sukuraga itu. Dan itu juga sampai sekarang masih terus Pak, masih terus berlanjut untuk mengembangkan rumah budaya Sukuraga juga dengan kearifan lokal yang lain. Semisal di pembelajaran kami kan seperti Afini kemarin itu memenangkan lomba membuat media itu dalam pembelajaran sejarah. Ya, itu kebetulan saya yang sebagai dosennya. Nah di situ Afini mencoba mengangkat kearifan lokal juga melalui pembelajaran sejarah itu seperti apa. Jadi kita tetap terus berkontribusi dengan pemerintah. Dan harapan saya sih jangan sampai putus gitu ya Pak ya, karena tanpa pemerintah pun kita nggak akan bisa berjalan seutuhnya gitu ya. Tetap karena sekarang itu bukan lagi melihat universitas yang terbaik itu bukan lagi hanya melihat hasil penelitian Pak. Tapi apakah berdampak di masyarakat? Nah, itu makanya salah satunya OVOD itu kan berdampak pada masyarakat. Terus kami kami mengembangkan seperti PGSD kan mengembangkan wayang Sukuraga itu kan belum semua masyarakat kota tahu. Nah itu berdampak untuk pendidikan karakter. Nah itu banyaklah kearifan lokal yang lain gitu ya. STEM kita berikan, bahkan ada buku-buku karya dosen bekerja sama dengan guru yang ada di dinas kota itu dipakai di sekolah. Bu Dokter, sebetulnya banyak sekali ini yang masih ingin saya tanyakan ke Bu Dokter sebagai pimpinan di Prodi PGSD UMI, tapi waktu kita terbatas ya. Nanti suatu saat kita akan coba cari momen lagi untuk menggali lebih dalam ya dengan hal-hal yang berhubungan potensi yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sekarang terakhir apa yang akan Ibu sampaikan sebagai bentuk meyakinkan mungkin ya para mahasiswa yang sekarang sudah menjadi bagian dari Prodi PGSD yang sedang mengenyam perkuliahan dan para calon-calon mahasiswa dan para calon-calon tenaga pendidik di luar sana ya. Sejauh mana Prodi PGSD UMI memastikan lulusannya tadi memiliki daya saing yang maksimal? Silakan Ibu sampaikan. Baik untuk mahasiswaku yang memang sekarang sedang kuliah di PGSD UMI, teruslah untuk selalu berprestasi dan ingat untuk selalu menjaga karakter buildingnya, menjaga profesionalismenya, semangat terus untuk selalu berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Dan untuk para pendidik yang ada di luar sana dan ingin kuliah di PGSD UMI, insya Allah PGSD UMI selalu mengedepankan kepentingan di masyarakat, artinya harus berdampak di masyarakat dengan segala berbagai macam program, salah satunya melalui penelitian pengabdian kepada masyarakat. Dan kami selalu berusaha memberikan pengajaran yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai global, seperti penguasaan bahasa Inggris, teknologi, dan AI dalam pembelajaran. Itu adalah yang kita butuhkan di masyarakat untuk saat ini. Seperti itu, Pak. Siap, Bu Dr. Iis Nur Asia, MPD, terima kasih. Sama-sama, sebagai Ketua
program studi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar UMI sudah menyempatkan waktu. Lain kesempatan kita coba duduk bersama lagi untuk membicarakan hal yang lebih menarik lagi. Siap, terima kasih. Nah itu dia tadi pemirsa perbincangan kami dengan Ibu Dr. Iis Nur Asia MPD selaku Ketua Program Studi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Apapun bentuk informasi yang tadi sudah kami sampaikan, semoga bisa memberi pencerahan dan referensi untuk Anda memahami profesi guru ke depan saat ini yang memiliki sebuah niatan untuk melakukan pengabdian sebagai tenaga pendidik ke depan. Ternyata ini tidak sesempit yang kita bayangkan. Guru hanya mengajar, ternyata banyak hal yang memang bisa dimaksimalkan dan dieksplorasi ya, khususnya dalam bidang pendidikan ke depan. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi di ruang tamu MGS TV. Saya pamit, terima kasih.